Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Putri Alfitri, Unit 3 semester 4, jurusan PAI Pendidikan Agama Islam. Baiklah, yang saya hormati Bapak Yustizar MPDI. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak, yaitu judulnya masalah-masalah internal belajar pendidikan agama Islam. Baiklah, yang A, sikap atau kesiapan terhadap belajar. Sikap atau kesiapan positif dalam belajar sangat penting bagi seseorang siswa, karena apabila tidak demikian, bagaimana siswa akan senang melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. Dengan demikian, sikap siswa yang dikatakan baik, maka ia akan menyukai, meminati. Berdasarkan dua komponen di atas, maka dapat diketahui objek sikap siswa dalam proses pembelajaran. Ada A, B, C, D, E, F, G. Yang pertama, A, pandangan siswa terhadap cara guru mengajarkan di kelas. Yang kedua, pandangan siswa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru. Dan yang ketiga, pandangan siswa terhadap tingkah laku guru dalam proses pembelajaran. Yang D, pembelajaran siswa terhadap tujuan dari materi yang disampaikan. Yang E, penerimaan siswa terhadap manfaat yang disajikan. Yang F, penerimaan siswa terhadap tugas-tugas yang diberikan guru. Yang G, menerima siswa terhadap peraturan yang diberlakukan guru. B, motivasi dan konsentrasi belajar. Motivasi belajar adalah tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah satu tujuan tertentu. Selanjutnya, apabila peserta didik mempunyai motivasi, ia akan konsentrasi dan akan bersungguh-sungguh menunjukkan minat, mempunyai perhatian dan rasa ingin tahu yang kuat untuk ikut serta dalam kegiatan belajar. Yang kedua, berusaha keras dan memberikan waktu yang cukup untuk melakukan kegiatan tersebut. Dan yang C, terus bekerja sampai tugas-tugas tersebut terselesaikan. Motivasi belajar adalah dorongan yang timbul di dalam diri individu maupun dari luar yang menimbulkan energi penggerak sehingga individu tersebut mau melakukan suatu aktivitas belajar dan pencapaian tujuan yang diinginkan. Yang C, pengolah bahan dan menyimpan peroleh hasil belajar. Kemampuan mengolah bahan belajar merupakan kemampuan siswa untuk menerima isi dan cara pemerolehan ajaran sehingga menjadi bermakna bagi siswa. Sedangkan kemampuan menyimpan perolehan hasil belajar merupakan kemampuan menyimpan isi pesan dan cara perolehan pesan. Kemampuan menyimpan tersebut dapat berlangsung dalam waktu pendek, yang berarti hasil belajar cepat dilupakan, dan dapat berlangsung lama, yang berhasil hasil belajar tetap dimiliki siswa. Yang D, menggali hasil belajar yang tersimpan dan pengalaman baru. Menggali hasil belajar yang tersimpan merupakan proses mengaktifkan pesan yang telah diterima. Siswa akan memperkuat pesan baru dengan care mempelajari kembali atau mengkaitkannya dengan bahan lama. Penggali hasil belajar yang tersimpan ada hubungannya dengan baik atau buruknya penerimaan, pengolahan, dan penyimpanan pesan. Siswa akan mengalami gangguan dan menggali pesan dan kesan lama. Yang E, unjuk hasil belajar atau prestasi. Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Baiklah, hasil belajar adanya perubahan tingkah laku yang dialami oleh seseorang yang belajar, perubahan tingkat penguasaan oleh siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar selama turun waktu tertentu yang ditandai dengan bertambahnya pengetahuan selama turun
pengetahuan, keterampilan, serta sikap. Siswa menunjukkan bahwa ia telah mampu memecahkan tugas-tugas belajar atau mentransfer hasil belajar dari pengalaman sehari-hari di sekolah, bahwa ada sebagian siswa yang tidak mampu berprestasi dengan baik. Baiklah, selanjutnya yang F, menimbulkan rasa percaya diri. Percaya diri adalah yakni terhadap kemampuan yang dimiliki oleh diri sendiri apabila diberikan tugas atau amanah, pasti akan dikerjakan. Orang yang percaya diri tak akan pernah mengenal yang namanya mengeluh. Ia akan kerja dengan baik, mungkin dengan adanya apa yang ia miliki. Biasanya orang yang memiliki sikap percaya diri ini juga memiliki sikap mandiri. Ia tak terus bergantung kepada orang lain. Selanjutnya, hal yang sebaliknya dapat terjadi bila kegagalan yang berulang sering dialami dapat mengakibatkan rasa tidak percaya diri. Pada tempatnya, guru mendorong keberanian terus-menerus, memberikan bermacam-macam penguat dan memberikan pengakuan dan kepercayaan bila siswa telah berhasil. Di samping itu diperlukan sikap positif dan usaha keras pada siswa. Selanjutnya yang G, inteligensi dan keberhasilan belajar. Inteligensi merupakan suatu kecakapan global atau rangkuman kecakapan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara baik, dan bergaul dengan lingkungan secara efisien. Yang menjadi masalah adalah siswa yang memiliki inteligensi di bawah normal. Ia akan mempengaruhi perolehan hasil belajar. Dapat ditarik kesimpulan dari pengertian inteligensi adalah kemampuan yang dibawa sejak lahir yang dapat digunakan untuk menyesuaikan diri terhadap kebutuhan dengan menggunakan alat-alat berpikir yang sesuai dengan tujuannya. Kecerdasan sangat mempengaruhi perkembangan individu seseorang. Baik, selanjutnya H, kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar diperoleh dengan cara-cara yang dipakai untuk mencapai tujuan belajar. Lebih lanjut, menyebutkan kebiasaan belajar yang mempengaruhi belajar antara lain, yaitu pembuatan jadwal dan pelaksanaannya, membaca dan membuat catatan, mengulangi bahan pelajaran, konsentrasi, dan mengerjakan tugas. Dalam kegiatan sehari-hari, ditemukan adanya kebiasaan yang kurang baik. Kebiasaan belajar tersebut antara lain yaitu belajar di akhir semester, belajar tidak teratur, menyia-nyiakan kesempatan belajar, bersekolah hanya untuk bergengsi, habis itu datang terlambat, bergaya pemimpin, dan sebagainya. Selanjutnya, ketidakmengertian siswa pada arti dan pentingnya belajar tidak sendiri memunculkan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti belajar tidak teratur, menyia-nyiakan kesempatan belajar. Baiklah, yang selanjutnya pengamatan perilaku belajar. Perilaku belajar dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas belajar. Konsep dan pengertian belajar sendiri sangat beragam, tergantung dari sisi pandang setiap orang yang mengamatinya. Belajar sendiri diartikan sebagai perubahan yang secara relatif berlangsung lama pada perilaku yang diperoleh kemudian dari pengalaman-pengalaman. Tujuan ialah suatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu usaha atau kegiatan selesai. Tujuan pendidikan bukanlah suatu benda yang berbentuk tetap dan statis, tetapi ia merupakan suatu keseluruhan dari kepribadian seseorang, berkenaan dengan seluruh aspek kehidupannya, dan seorang guru, orang tua, dan sekolah sangat berperan penting dalam pengamatan siswa untuk menjadikan perilaku siswa yang sesuai dengan visi dan misi sekolah. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan hasil dari penjelasan makalah saya, yaitu sikap
Kesiapan positif dalam belajar sangat penting bagi seseorang siswa, karena apabila tidak demikian, bagaimana siswa akan merasa senang dalam melaksanakan proses pembelajaran dalam kelas. Motivasi belajar adalah tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Kemampuan mengolah bahan belajar merupakan kemampuan siswa untuk menerima isi dan cara pemerolehan ajaran sehingga menjadi bermakna bagi siswa. Menggali hasil belajar yang tersimpan merupakan proses mengaktifkan pesan yang telah diterima. Percaya diri adalah yakni terhadap kemampuan yang dimiliki oleh diri sendiri. Apabila diberikan tugas atau amanah, pasti akan dikerjakan. Orang yang percaya diri tak akan pernah mengenal yang namanya mengeluh. Perilaku belajar diartikan sebuah aktivitas belajar. Konsep dan pengertian belajar sendiri sangat beragam tergantung dari sisi pandang setiap orang yang mengamatinya. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.